Hari itu menghilang, diganti dengan gravitasi bulan dan gelombang elektromagnetik bulan. Terjadi perubahan di dalam diri kita. Salah satunya adalah tekanan darah kita meningkat saat itu. Jadi luar biasa, begitu sholat maghrib kita dipanggil Allah, hayya ala sholat, kita langsung datang, langsung wudhu, mendinginkan semuanya lagi, kemudian sholat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya salah satu juga sholat maghrib itu, yaitu ada sunnah untuk sholat qobliyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sholat maghrib. Bagaimana dengan sholat isya? Sholat isya jam 19, Bapak Ibu. Apa yang terjadi jam 19 berdasarkan circadian rhythm ini? Terjadinya highest body temperature. Temperatur tubuh kita paling tinggi, temperatur dalam tubuh, bukan temperatur luar. Kalau temperatur luar bisa pakai AC, bisa pakai kipas angin, tapi temperatur dalam tubuh kita, organ tubuh kita, paru-paru, ginjal, pankreas, semua, ya, kelenjar tubuh kita, itu temperaturnya paling panas. Itu terjadi jam 7 malam, 19, juga masih karena pergeseran dari gravitasi matahari ke gravitasi bulan. Kalau kita renungi baik-baik, isya adalah sholat yang paling dekat dengan waktu sebelumnya, yaitu waktu maghrib. Selebihnya kan jauh-jauh. Kenapa? Karena baru bergeser tadi gravitasi dari matahari ke bulan. Masih ada sisanya, yaitu di waktu isya. Waktu isya. Jadi temperatur tubuh kita sedang tinggi-tingginya. Maka itu kita sholat isya. Maka itu Nabi Muhammad SAW, Rasul kita itu mencontohkan salah satu sunnah beliau adalah kalau beliau iktikaf dari maghrib ke isya, nah, saat waktu isya beliau memperbarui wudunya. Bukan berarti juga beliau batal wudu, belum tentu, Bapak Ibu. Tapi memperbarui wudu tadi membuat kita kembali membasuh ujung-ujung syaraf kita dan membuat kita menjadi langsung cooling down, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memperbarui wudu itu sunnah ketika iktikaf dari maghrib ke isya. Oh, saya belum batal, gak apa-apa, perbarui aja wudunya. Kalau memang ada air cukup, ya tentu saja. Kalau nggak jauh misalkan gitu ya, perbarui wudu ya, untuk mendinginkan tadi body temperature kita, Bapak Ibu. Nah, berikutnya tentu saja sholat terakhir, yaitu sholat subuh. Tadi kita katakan subuh satu-satunya sholat yang menggunakan kata-kata Qur'anal Fajr, bukan kata-kata sholat. Kenapa demikian? Sekarang kita bisa mengerti maksudnya, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan sholat subuh itu ya, Bapak Ibu, dimulai dari kurang lebih jam 4.30 ya. Tentu saja berubah-ubah karena tadi ya matahari itu tidak lurus tapi aksis begini ya. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi juga lebih lambat. Tapi kira-kira rata-rata jam 4.30 pagi. Dari jam 4.30 pagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama 24 jam temperatur internal tubuh kita, kalau tadi di isya itu paling tinggi temperaturnya, paling panas, maka jam sholat subuh ini temperaturnya paling dingin, Bapak Ibu. Ya, organ dalam tubuh kita itu paling dingin jam 4.30 waktu sholat subuh. Ya, maka itu penting bagi kita untuk sholat subuh, dan ada qobliyah subuh. Nah, makanya Rasulullah mencontohkan juga sholat subuh itu bacaan beliau agak panjang dan yang dibaca agak emosional. Sering beliau membaca surat Al-Mursalat misalkan, akhir juz 29. Kalau kita renungi itu isi surat Al-Mursalat itu emosional itu. Membawa kita kira-kira pengen menangis. Nah, tangisan yang terjadi di sholat subuh itu ya, itu memberi panas di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal muka. Ada 10 kali kata-kata wailu yauma izil lil mukazzibin. Celaka, neraka wail bagi orang yang celaka di hari itu. 10 kali diulang, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi ini kelihatan polanya sekarang, maksudnya itu.
supaya kita betul-betul ya menginternalkan makna dari bacaan sholat subuh tadi itu, dan betul-betul bisa khusyuk, bahkan kalau bisa kita betul-betul merasakan takut sehingga panas tubuh kita bekerja untuk internal tubuh kita. Gitu ya. Wah, luar biasa ya kalau kita ikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu, dari jam 4.30 ya sampai jam 6.45 nanti, ini jam 6.45, kalau kita perhatikan inilah waktu syuruk. Kira-kira jam 6 sampai jam 6.45 kan waktu syuruk itu. Sekarang jam berapa syuruk tuh? Jam 5.52 kalau nggak salah ya, kurang lebih lah ya, sekitar gitu ya. 45 menit ke depannya itulah waktu syuruk. Apa yang terjadi kepada tubuh kita setelah lowest body temperature, paling dingin organ tubuh, nanti tiba-tiba jam 6.45 waktu syuruk itu tiba-tiba terjadi naiknya blood pressure secara tiba-tiba. Saat itu jam 6.45 ketika matahari itu baru terbit, gravitasi matahari kembali menarik sistem di dalam tubuh kita yang langsung berdampak kepada blood pressure atau tekanan darah kita, Bapak Ibu. Jadi ini bahaya betul kalau orang tidur habis sholat subuh bahkan sampai jam 7 dia bablas tidur. Terjadi dua kali bahaya. Pertama, internal tubuhnya sedang dingin, tahu-tahu dia pakai tidur, nanti jam 6.45 tekanan darahnya tiba-tiba melonjak. Disitulah terjadi yang namanya stroke untuk kepala, otak, atau serangan jantung untuk organ jantung kita. Bapak Ibu, bayangin tubuh kita ini kan 90%-nya cairan seperti air. Kalau air ini temperaturnya rendah atau dingin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu-tahu kita pakai tidur, ibarat air dingin ini kita masukin ke dalam kulkas, kita shutdown. Apa nggak beku dia? Dan kebekuan air ini masih enak, karena apa? Dia luas, gelas ini lebar. Kalau di dalam otak kita, di dalam jantung kita, arterinya itu kecil sekali Bapak Ibu, sehalus jarum. Kalau terjadi pembekuan sedikit saja, macet. Dan gak butuh banyak-banyak, setitik pulpen begini, setitik jarum macet. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya gagal jantung, serangan jantung. Bapak Ibu, gitu. Maka itu para dokter menjelaskan 90% stroke terjadi di bawah jam 4 pagi. Bawah jam 4 pagi. Nah gitu. Mohon maaf ya, maka itu kadang-kadang saya begini, setelah kita ngerti ini, kadang-kadang kita tuh harus hati-hati bilang qadarullah. Mohon doanya Ustadz, qadarullah saya sakit ini. Dia, awas, qadarullah itu kan keinginan Allah. Apakah benar-benar keinginan Allah apa enggak nih Anda sakit nih? Awas, setelah ini kita ngerti. Karena rasa-rasanya keinginan Allah itu agar kita sehat. Buktinya dijagain betul setiap waktu, di mana di situ kita butuh sholat, butuh khusyuk, butuh hubungan kepada Allah, butuh gerakan yang tumakninah, butuh sujud yang benar supaya darah mengalir ke prefrontal cortex kita, butuh ruku yang tepat supaya lumbar-lumbar tulang belakang kita lancar, pusat syaraf kita, otak ke pusat syaraf. Qadarullah itu sebetulnya inginnya Anda sehat. Maaf ya, tapi kalau kita sakit, jangan-jangan bukan qadarullah tapi qadar kita. Jadi bukan qadarullah tapi qadar elu. Iya Pak, gitu. Apalagi kalau ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi tadi, zikir di waktu pagi dan waktu petang. Makanya maaf ini memang harus kebuka begini semua ya. Tadi dari waktu subuh sampai dengan syuruk tadi Bapak Ibu, kan kalau tidur berarti kita mendinginkan lebih dingin lagi ini kan. Makanya maaf ya, ada orang kalau nggak ngerti ini, habis sholat subuh dia tidur di masjid, tidur masjid. Nanti udah kira-kira waktu syuruk, udah syuruk nih, sholat dulu ah.
Maaf ya, berdasarkan ini jadi syuruknya nggak dapat. Karena hadis sahihnya begini, man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyams. Barang siapa sholat subuh besok berjamaah gitu ya, dalam jamaah, kemudian duduk di tempatnya berzikir kepada Allah, bukan tidur, berzikir kepada Allah. Setelah tatlu asyams, terbitnya matahari, sholat 2 rakaat, fakanat lahu ajran ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka dia dapat pahala balasan seperti orang haji dan umroh sempurna. Maksudnya apa? Salah satu balasan yang sempurna tadi, badannya sehat, jantungnya sehat. Bapak Ibu, kenapa jantung itu sehat dan kenapa dia sama dengan haji dan umroh? Karena ibadah haji dan umroh itu ibadah yang jalan. Jalan itu Bapak Ibu ya, memakai, maaf nih saya ada nggak di sini ya, memakai nggak ada. Saya tampilkan yang lain dulu ya. Saya ingin tunjukin maksudnya sholat syuruk haji dan umroh itu bukan sama seperti orang berangkat haji dan berangkat umroh, tidak ya, beda. Nah, nih saya pengen tunjukin tadi hadisnya, dan saya pengen tunjukin kenapa haji dan umroh yang dimaksud di situ adalah balasan yang sama. Nih Bapak Ibu. Nah ini ya, haji dan umroh, ada tawaf dan ada sa'i, dan juga syariat lain yang banyak berjalan kaki. Ya, dasarnya kan jalan kaki itu, tawaf dan sa'i itu. Nah, rukhsahnya kalau tidak kuat baru pakai kursi roda. Tapi dasarnya jalan kaki. Kenapa? Nabi dulu punya onta, tapi beliau tawaf dan sa'i pakai kaki. Kenapa ini penting? Nih Bapak Ibu. Nih. Nah, ini ya. Karena kaki itu, betis itu adalah, nih saya garis bawahi langsung aja deh. Maaf. Calf muscle, otot kaki itu adalah your second heart, jantung kedua. Jantung kedua. Karena dia pompa darah ke jantung. Nih. Tuh Bapak Ibu, siklusnya. Dari calf muscle ke jantung. Bayangin ya, Bapak Ibu, ini maaf saya berdiri nih. Kita ini kan tingginya segini sekarang, kira-kira ya, kurang lebih ya. Nah, jantung kita adanya di mana? Ada di atas. Sementara dia kan kerjanya 2 jantung itu. Mompain darah, nyebarin darah, sekaligus nanti nyedot darah. Kerja nyedot darah inilah yang berat, apalagi dari kaki darah itu. Karena gravitasi bumi ke bawah, apa yang kita lempar dari atas pasti jatuh ke bawah, pasti beratnya ke bawah, ini darah. Kalau nggak dibantu sama jalan, jantung yang udah kita pakai puluhan tahun ini aus, capek dia. Makanya jalan, Bapak Ibu, jalan. Itulah syariat tawaf dan sa'i. Lah, kalau orang tidak tidur di waktu syuruk, habis subuh sampai syuruk, dia zikir kepada Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan betul-betul sholat, seperti orang yang sehat jantungnya tadi, karena dibantu oleh calf muscle, yaitu tawaf dan sa'i. Haji dan umroh sempurna. Dari sisi fisiologisnya saja, baru dari sisi fisiologisnya saja, fisiknya doang, belum lagi dari sisi yang lain. Itu maksudnya, gitu ya, sehat ya, badannya seperti orang yang haji dan umroh. Ya, maka itu saya kalau bawa jamaah umroh, saya bilang, Bapak Ibu, banyakin jalan kaki sebulan sebelum berangkat, supaya di sana kita jalan, ya, jalan. Jadi pentingnya adalah mengaktifkan otot betis atau calf muscle, ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sholat. Nih, kenapa sholat ada waktunya tadi ya? Nih Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau orang mengabaikan ini?
nggak sholat. Kalau kita bilang orang di Amerika kayaknya nggak ada yang sholat Ustaz, paling sholat dikit aja, tapi orangnya sehat-sehat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya ambil Google ya, Google biar gampang. Jadi, kalau kita ketik 10 negara penderita kanker terbanyak di dunia, kita akan dapat negara pertama itu Australia, Selandia Baru, Irlandia, Hungaria, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Denmark, dan seterusnya. Maaf ya, di mana Arab Saudi? Paling bawah sekali. Paling cuma 5, 3, 1 tahun orang kena kanker di sana tuh. Ya. Kalau kita perhatikan tadi, orang-orang ini sehat-sehat, olahraga, lari pagi, makannya daging dulu. Kalau kita makannya nasi, dagingnya cuma dikit gitu ya. Ya. Tapi apa? Mereka nggak sholat, circadian rhythmnya nggak mereka jaga dengan sholat. Akhirnya sel-sel dalam tubuhnya tadi, suprachiasmatic nucleusnya tadi kehilangan arah, selnya rusak. Walaupun badannya sehat, selnya rusak. Coba orang Arab tuh banyak yang nggak bener juga Pak. Rata-rata orang Arab tuh nggak bener, bahkan kalau saya boleh bilang ya, culas-culas orang Arab itu. Ya, loh Ustadz kok bilangnya begini? Iya beneran. Apalagi kalau udah urusan hotel, waduh udah dah. Luar biasa. Nih kita bayar hotel nih 50%. Nanti jemaah mau datang sekian ratus orang, oke, diterima duitnya. Sampai sono bisa-bisa kita nggak ada kamar. Kata dia begini, loh siapa suruh kamu bayar baru 50%, nih uangnya saya kembaliin. Udah cari aja lagi yang lain. Sama begitu. Karena apa? Ada yang bayar penuh sama dia, saya bayar penuh, diterima. Uang kita didiemin aja, nggak dibilangin sama kita bahwa kamarnya diambil, enggak. Begitu kita nyampe sana tahu-tahu udah nggak ada kamarnya, padahal udah DP 50%. Itu orang Arab tuh. Tapi bedanya mereka kalau yang namanya sholat berhenti semuanya, mereka sholat. Walaupun culas-culas, walaupun nggak jelas tuh orang-orang Arab. Tapi kalau yang namanya sholat dia berhenti, gitu. Dia berhenti. Maka circadian rhythmnya kejaga Pak. Circadian rhythmnya kejaga. Sel-sel di dalam tubuhnya terjaga. Walaupun culas-culas, ada juga. Bukan ada juga banyak ya yang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi inilah hasil penelitian yang bahkan sudah banyak dilakukan di negara-negara maju sana. Bagaimana orang kalau terisolasi dari circadian rhythm, artinya tidak jaga circadian rhythm. Wah, luar biasa. Ya, terakhir saya mau tutup dengan ini. Jadi berkali-kali orang nyoba, ya, nggak mau kepapar matahari, maksudnya dia ngumpet di dalam goa, ngumpet di bunker apartemen, ya. Untuk apa? Pengen tahu kalau nggak kena circadian rhythm apa yang terjadi sama manusia. Nah, mereka dapatkan ini tahun 19 ini di tahun 61 ya, 1961. Tapi kemudian dipublikasikan tahun 1969 kalau saya nggak salah. Nah, yang terjadi gini Pak, saya cepat aja ya. Gini. Jadi penelitian ini dilakukan, temennya disuruh ke bawah goa, terus setiap hari detak jantungnya dites, tekanan darahnya dites, dan yang menarik dia suruh ngitung. Di bawah tuh dia suruh ngitung pakai mikrofon ke atas 1 sampai 120. 1 2 3 4 5 sampai 120 tiap hari. Nah, grafiknya di hari pertama ngitung 1 sampai 120 itu masih 120 detik. Masih 120 detik. Dibutuhkan waktu untuk menghitung 1 sampai 120. Seiring berjalannya waktu sampai di hari terakhir ngitung itu sudah mana tadi ini? Mengalami 5 menit perlambatan. Dia 120 menghitung 120 detik. Atau dengan kata lain, dia mengalami 5 menit perlambatan secara psikologis untuk 2 menit ngitung gitu. Jadi makin lambat ngitungnya. 1 2, dia gak berasa tuh. Begitu dia udah selesai, naik ke atas, dia lihat laporannya, dia mikir, loh
Saya ngitung 120 detik butuh waktu 5 menit. Iya. Jadi koordinasi antara otak, mulut, kognitif lambat. Kenapa? Selnya makin tua, makin rusak. Dari sini Pak, penelitian yang sama juga terjadi tahun 69 di Jerman, sama juga grafiknya. Dari sini secara sederhana bisa disimpulkan bahwa orang yang tidak jaga circadian rhythm atau bahasa kita tidak jaga sholat, sel-sel di dalam tubuhnya lebih tua 2 kali lipat dibandingkan usia real tubuhnya. Makanya tadi kita lihat nih orang-orang di negara-negara maju itu, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Hungaria, Amerika, Prancis, Denmark, badannya sehat-sehat, badan luarnya, selnya rusak. Kenapa? Nggak jaga circadian rhythm. Nggak jaga circadian rhythm. Nah, sholat yang Allah berikan kepada kita ini, kembali lagi ke awal ayat tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, harusnya terjemahnya begini, sesungguhnya sholat adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman yang Allah tentukan waktunya. Itu. Sholat bukan kewajiban, bukan, kasih sayang Allah buat Anda, biar badan Anda sehat, biar hidup Anda bahagia, enak. Ini kita baru bicara fisiologisnya nih, waktunya, belum lagi gerakannya, belum lagi khusyuknya. Sholat itu baru waktunya saja, baru keajaiban waktunya, gitu ya. Nah, makanya saya kalau ada orang tanya dulu, cuman nggak ada aja yang nanya gitu ya. Kalau ada yang nanya dulu, Doni, kamu kenapa masuk Islam? Kamu kenapa jadi orang Islam, Doni? Saya mungkin nggak bisa jawab juga kalau dulu. Paling saya bilang, ya karena orang tua saya Islam. Kalau sekarang saya akan jawab dengan pasti, Doni, kamu kenapa jadi orang Muslim? Jawaban saya, karena cuma di Islam ada sholat 5 waktu. Dan waktunya itu. Maaf ya, di tempat lain nggak ada. Kalau puasa tempat lain ada. Dia bilang, lu puasa, gue juga puasa. Sodako, banyakan gua sodako daripada lu, kira-kira begitu ya. Kalau Islam, ya. Lu berangkat haji, gua juga berangkat juga. Ada tempat yang gua berangkat juga sama, ke sana juga ada. Agak dikit, agak belok dikit, gitu kan? Tapi kalau sholat nggak ada, Pak. Sholat nggak ada. Maksudnya sholat 5 waktu ya. Ada orang Kristen Ortodok dulu sholat, tapi sholatnya nggak 5 waktu. Nah 5 waktu ini kita. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kalau khusyuk konsentrasi, orang lain juga bisa bilang, saya juga khusyuk kalau lagi semedi gitu, agama saya. Tapi waktunya itu zuhur disebut pertama kali, asar, maghrib, isya, subuh khusus, Quran al-Fajr. Kenapa disebut Quran al-Fajr tadi? Karena waktu fajarnya kita harus pakai dengan Al-Quran. Dari waktu sholat subuh sampai waktu syuruk. Itu maksudnya Quran al-Fajr. Salah satu di dalamnya adalah sholat subuh. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan sholat subuh doang, selebihnya habis sholat subuh saya tidur, jangan, karena kalimatnya Quran al-Fajr, habiskan waktumu dengan Quran di waktu fajar sampai hatta tatlu asyams, terbitnya matahari, sholat syuruk supaya sehat tadi Pak. Zikir terbaik kan Quran, walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Quran al-Fajr. Matching, ya, matching semuanya. Dari situ baru kita mengerti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa kasih sayang Allah sama kita. Sekali lagi, ya, sehingga harusnya kita nggak gampang bilang qadarullah saya sakit. Sekarang saya nggak gampang ngomong gitu. Qadarullah saya sakit, jangan bukan qadarullah, tapi qadar kita sendiri, itu maunya kita sendiri. Karena maunya Allah ini benar-benar kita sehat, Pak. Maunya Allah kita sehat.
Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai keajaiban waktu sholat. Silahkan mungkin mau ada yang bertanya atau menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.